jadi cukup jauh juga dari Blitar. Ada pertanyaan, ada dua ya, tapi baik saya jawab secara berurutan. Sebetulnya ini pertanyaannya dua kelompok. Satu kelompoknya cukup banyak tadi pertanyaannya, sudah terutama pertanyaan yang pertama. Yaitu yang pertama tadi adalah tentang parita. Pembacaan parita itu adalah tradisi saja, sehingga Anda bisa bebas membaca. Misalnya pagi Anda membaca parita untuk kesehatan dengan pembacaan air, kemudian yang malam pembacaan singkat, Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, dan Sajakirya, itu boleh, tidak masalah. Ya. Kemudian apakah bisa kita tiap hari membaca parita kesehatan dan itu diminum? Apakah itu bermanfaat? Sangat bermanfaat. Karena sudah diselidiki oleh satu ahli di Jepang bahwa ada sebuah danau yang baunya busuk sekali, kemudian danau ini tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Untuk minum, untuk apa saja tidak bisa karena danau ini sangat kotor dan tercemar. Kemudian ahli ini mengundang untuk membacakan parita, mengundang para biku di Jepang sana untuk membacakan parita di danau tersebut. Setelah beberapa lama, akhirnya danau itu airnya menjadi lebih baik dan dapat dimanfaatkan untuk minum dan lain sebagainya. Sehingga ahli ini kemudian lalu berpikir, kok bisa ya parita ini bisa menghilangkan bau di danau itu, kemudian juga bisa untuk misalnya saja, jadi tadinya tidak bisa untuk dikonsumsi airnya, sekarang kok bisa. Nah, kemudian ahli ini menyelidiki air. Air setelah dibacakan parita atau dibacakan doa, pokoknya digunakan untuk media konsentrasi, lalu air ini didinginkan, dibekukan, kemudian diselidiki kristal-kristalnya itu. Ternyata kristal-kristalnya itu beraturan. Setelah dibacakan doa itu ternyata kristalnya beraturan, sedangkan yang dijadikan contoh lain atau yang sebagai pedoman atau perbandingannya adalah air yang tidak dibacakan doa, kemudian juga didinginkan di suhu yang sama, kemudian diselidiki juga di bawah mikroskop. Ternyata air yang tidak dibacakan doa itu molekulnya lebih tidak beraturan. Nah, sedangkan air yang dibacakan parita itu lebih beraturan dan cenderung berbentuk segi 6. Dan itu air itu kemudian memberikan manfaat kalau digunakan untuk menjaga kesehatan ataupun juga diminum oleh orang yang kurang sehat, dia bisa menjadi lebih baik. Nah, sehingga kalau tadi Anda sekeluarga tiap hari minum seperti itu tentu akan bagus. Dan saya sarankan juga bukan hanya satu gelas ataupun beberapa gelas untuk keluarga Anda, sangat baik juga menyimpan beberapa botol di tempat Anda sering membaca parita itu. Sehingga di satu ketika nanti, kalau mungkin ada yang orang kurang sehat atau ada yang membutuhkan dan lain sebagainya, Anda tinggal mengambil botol yang sudah sering dibacakan parita itu untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Atau mungkin Anda mau keluar kota atau keluarga Anda juga mau keluar kota, Anda tinggal membawa satu botol itu yang sudah sering dibacakan tiap hari untuk dibawa ke luar kota, diminum bersama dan lain sebagainya. Jadi itu sangat bermanfaat. Kemudian sekarang kalau kita bermeditasi, meditasi itu sangat disarankan Anda menggunakan objek yang sama, pagi bangun tidur dan malam menjelang tidur itu sebaiknya sama. Jadi jangan pagi adalah mengucap semoga semua makhluk bahagia, misalnya yang tadi Anda lakukan, kemudian malam memperhatikan nafas. Sebaiknya kalau pagi yang memperhatikan nafas, malam yang memperhatikan nafas, atau pagi mengucap semoga semua makhluk bahagia, malam juga mengucap semoga semua makhluk bahagia, karena meditasi itu sebetulnya adalah melatih keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir itu Anda bisa latih kalau objeknya sama.
Ya, jadi semakin Anda sering mengganti objek, semakin sulit keterampilan itu Anda peroleh. Tapi ketika Anda bertahan pada satu objek, maka Anda akan lebih cepat terampil memegang objek. Nah, sekarang ketika Anda bermeditasi, pikiran menjadi tenang, biasanya memang ngantuknya datang. Karena itu, orang yang meditasi disarankan duduk bersila dengan tegak posisinya. Sehingga kalau begitu ngantuk, badannya mulai mengayun ke depan dan sebagainya, dia langsung bangun dan dia langsung bisa kembali ke objek. Meditasi tidak disarankan bersandar, karena kalau bersandar mengantuk dan lain sebagainya, kemudian langsung terlelap lagi. Jadi, ketika Anda meditasi dan kemudian merasa ngantuk, itu sudah jalurnya, sudah benar. Jangan kemudian Anda merasa, aduh aku kok nggak bisa meditasi. Sudah benar, tapi bisa nggak Anda mengatasi rasa ngantuk itu? Rasa ngantuk itu dikuasai dengan Anda memusatkan lebih kuat perhatian pada objek. Sehingga pelan-pelan secara bertahap, semakin Anda terampil, ngantuknya itu nanti bisa dikendalikan, bisa dikuasai, bisa dilawan, sehingga akhirnya pikiran Anda menjadi tenang, ngantuknya lenyap, dan kemudian objek menjadi jelas. Ketika tadi Anda pagi misalnya meditasi, dari pengucapan semoga semua makhluk bahagia, kok akhirnya jadi ngucap parita yang tidak jelas begitu? Ya karena Anda terbawa oleh ngantuknya, sehingga Anda tidak menyadari apa yang Anda sedang ucapkan atau Anda yang sedang lakukan. Tidak masalah, itu bukan kesalahan, tapi Anda segera kembalikan pada objek awal. Misalnya, semoga semua makhluk berbahagia. Kalau sulit sekali untuk kembali ke objek, maka Anda mengulang kalimat, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang duduk bermeditasi. Objek saya adalah memperhatikan atau mengulang kalimat semoga semua makhluk berbahagia. Jadi dengan kata-kata saat ini saya sedang apa, lalu kita kembali pada objek, biasanya pikiran menjadi lebih tenang dan bisa kembali pada jalurnya lagi, yaitu memperhatikan semoga semua makhluk berbahagia. Atau kalau tadi Anda misalnya menggunakan pernafasan, napas masuk dan napas keluar yang mengalir secara alamiah, kemudian tadi Anda mengatakan versi 1, berarti apa saja yang bukan objek Anda singkirkan, saya tidak mau memikirkan apa saja selain objek saya selama meditasi, maka ketika nafas kita amati 1, 1, 2, 2, 3, 3, pikiran ke tempat lain, kuncinya kembali lagi dengan mengatakan, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang duduk memperhatikan objek. Objek saya adalah pernafasan. Saya mengamati masuk dan keluarnya nafas. Dengan pengulangan kalimat itu 2 atau 3 kali, akhirnya kita balik ke objek nafas lagi dan meditasi bisa dilanjutkan. Dan itu ngantuk lagi, tidak apa-apa. Kita lawan lagi dengan perhatian pada objek yang lebih kuat lagi sampai ngantuknya lenyap. Nanti ngantuk lagi, jatuh tertidur lagi, dilatih lagi. Tapi kalau Anda duduk selalu mengantuk dan sulit sekali untuk mengembalikan pada objek, maka disarankan Anda meditasi jalan saja. Jadi gunakan jalur kira-kira 3 meter, mungkin yaitu sepanjang ruangan Anda, misalnya rata-rata ruangan sekitar 3 meter, atau mungkin 2,5 meter, Anda jalan mondar-mandir di situ. Dimulai dengan memperhatikan telapak kaki, kanan, kiri, jalannya pelan saja, santai saja, tidak perlu jalan cepat, karena ini perhatian kita adalah pada telapak kaki yang melangkah, kanan, kiri, sampai nanti ujung, kemudian Anda mau berhenti juga boleh, sampai tembok ujung, kemudian Anda berhenti juga boleh, atau langsung berputar.
tetap dengan kanan kiri nanti balik lagi sampai ujung tembok sini, putar lagi terus seperti itu kira-kira 15 menit, maka nanti Anda akan bisa lebih cepat fokus. Ketika jalan Anda sudah bisa fokus, maka duduk pun akan lebih cepat fokus. Tapi kalau jalan saja tidak bisa fokus, pikirannya masih ngaco, perhatian pada telapak kakinya masih sering berpindah, maka duduk juga menjadi lebih sulit lagi. Ya, ini dua pertanyaan yang mungkin sudah terjawab semua. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan bisa menjadi satu wawasan juga bagi yang lain yang sedang mendengarkan kegiatan ini.